Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak kepada kita semua. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan kokoh di atas sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kesehatan, memberikan kenikmatan waktu luang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita bisa hadir di majelis taklim, di majelis pengajian, yang oleh sebab itu kita wajib pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang banyak ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang kelima. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabiah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini adalah ibunya kaum muslimin, yaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Baik. Aisyah radhiyallahu anha ini berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ya, padahal kenyataannya
yang kita tahu, beliau tidak memiliki putra yang namanya Abdullah. Akan tetapi tidak mengapa di dalam Islam kita mencari nama kunyah. Nama kunyah itu adalah sebuah nama yang didahului dengan ummun kalau yang perempuan, atau abun bagi yang laki-laki. Barakallahu fikum. Ini merupakan nama kehormatan dalam Islam. Biasanya barakallahu fikum diambil dari nama anak pertama. Ya, anak pertama namanya Abdullah. Abinya berkunyah dengan Abu Abdillah. Atau anak pertama namanya Abdurrahman, berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Atau anak pertama namanya Aisyah, ya Abu Aisyah. Tetapi tidak masalah dia berkunyah dengan nama anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini dijuluki sebagai Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa azwajuhu ummahatihim. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, tidak boleh bagi siapapun dari kalangan laki-laki untuk menikahi istri-istri Nabi SAW. Kehormatan mereka sama seperti kehormatan ibu-ibu kita. Barakallahu fikum. Ini kekhususan bagi ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW. Kehormatan mereka sama seperti kehormatan ibu-ibu kita. Barakallahu fikum. Ini kekhususan bagi ummahatul mukminin. Barakallahu fikum. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berusia 6 tahun. Ya. Tapi 6 tahunnya orang Arab dahulu sama 6 tahunnya anak-anak kita sekarang sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda dari postur tubuhnya, kemudian dari kedewasaannya, ini sangat berbeda. Kemudian Nabi SAW membangun rumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Barakallahu fikum. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengisahkan bahwasanya beliau mendapati seorang nenek usianya 21 tahun. Ya, sudah memiliki cucu. Bapak bisa. Ya, ketika dia berusia 9 tahun, dia sudah haid dan dia menikah. Umur 10 tahun dikaruniai satu anak perempuan. Demikian pula anaknya, ketika umur 9 tahun setelah haid dia menikah. Setelah berusia 10 tahun punya anak satu. Sehingga ibunya ketika berumur 21 tahun memiliki satu cucu. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu biasa. Barakallahu fikum. Dan termasuk kebiasaan salafun saleh, ya, menikah di usia muda. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Baik. Dan di antara keutamaan sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau dijuluki sebagai siddiqah, wanita yang jujur. Ya, terlebih lagi ketika adanya berita ifk, berita dusta yang dituduhkan oleh kaum munafikin
kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah melakukan zina dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertinggal dari syafarnya. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang berlepas dirinya sahabiah Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji kaum munafikin. Sehingga beliau dijuluki dengan Siddiqah. Demikian pula ayahnya Abu Bakar As-Siddiq juga dijuluki dengan As-Siddiq. Dikarenakan beliau adalah orang pertama yang bergegas, yang paling membenarkan berita Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Sehingga Aisyah disebut dengan Siddiqah bintu Siddiq. Barakallahu. Ini diantara keutamaannya. Dan keutamaan yang lainnya sangat banyak. Ya, beliau adalah wanita yang paling alim di zamannya. Wanita yang paling faqihah di zamannya. Barakallahu. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam di akhir-akhir Islam di zaman Nabi, ketika Nabi wafat, barakallahu, sahabiah Aisyah paling banyak menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah, barakallahu, ketika dibandingkan dengan Khadijah, Aisyah lebih baik di akhir Islam dengan menyebarkannya ilmu. Barakallahu. Adapun Khadijah, istri Nabi yang paling baik di awal-awal Islam, membantu Rasulullah SAW dengan segenap apa yang beliau miliki, dari hartanya, dari jiwanya, dari semua yang beliau miliki untuk berkembangnya dakwah Islam di awal-awal Islam. Barakallahu. Ini sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Man ini syarat, ya. Barang siapa. Ini mencakup umum, siapa saja dari kalangan laki-laki maupun wanita, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin. Siapapun dia, barakallahu, ahdasa, yang mengada-adakan sebuah perbuatan atau sebuah ibadah fi amrina, pada urusan kami, yakni fi dinina wa fi syariatina, pada agama kami, pada syariat kami, yakni melakukan sebuah ritual ibadah disandarkan kepada agama Islam, disandarkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yakni ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebarkan dakwah Islam, tidak ada ritual ibadah semacam itu, tetapi diada-adakan oleh orang setelahnya. Barakallahu. Fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya, raddun ay mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini barakallahu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mati lagi. Baik. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan disebutkan sebuah riwayat dari Imam Muslim, yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan
yang tidak berdasarkan contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Jadi dalam hadis yang kelima ini, barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis. Ya. Sama-sama dari hadisnya Sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Para ulama kita barakallahu fikum menjelaskan hadis yang kedua itu lebih umum cakupannya. Ya, dengan bahasa man amila amalan. Baik, kalimat amila amalan ini mencakup ucapan dan perbuatan. yakni siapa saja yang berucap dengan sebuah ucapan yang dia masukkan pada ritual ibadah, padahal ucapan-ucapan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertolak. Demikian pula amalan-amalan yang diada-adakan oleh kaum muslimin barakallahu fikum dan dia masukkan sebagai ritual ibadah, padahal tidak ada contohnya, maka tertolak amalan tersebut. Taib. Demikian pula taib mencakup ibadah dan muamalah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, termasuk salah satu hadis yang menjelaskan tentang pondasi agama Islam, yaitu hadis yang menjelaskan tentang barometer amalan-amalan zahir. Ya. Semua amalan zahir, amalan yang nampak yang dikerjakan oleh kaum muslimin, barometernya dengan hadis ini. Ya. Ucapan atau baik perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan disandarkan kepada syariat Islam, barometernya hadis ini. Apakah ada contoh dari Nabi SAW? Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah? Kalau ada, maka itu benar. Ya, silahkan diamalkan. Kalau ternyata tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, barakallahu fikum, walaupun yang melakukannya adalah tokoh masyarakat atau tokoh kaum muslimin yang sangat terkenal, barakallahu fikum, Imam fulan mengerjakannya, alim fulan melaksanakannya. Baik. Tetapi tidak ada contohnya dalam syariat Islam ini, maka tertolak. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana hadis yang pertama yang kita baca dari Arba'in Nawawi ini, yaitu hadis tentang niat adalah pondasi agama Islam ini, yang menjelaskan tentang amalan-amalan batin, amalan-amalan yang ada dalam hati. Barometernya hadis yang pertama. Sehingga kalau kita gabungkan antara hadis yang pertama dengan hadis ini, barakallahu fikum, itu menjelaskan agama Islam seutuhnya. Ya, agama Islam dibagi menjadi dua, dilihat dari zahir dan batinnya. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan zahir barometernya adalah hadis ini, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian amalan batin yang ada dalam hati, barometernya adalah hadis yang pertama, hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu.
Baik. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, di antara persyaratan diterimanya ibadah, persyaratan diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah tersebut diperuntukkan, dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah salat kita peruntukkan kepada Allah, bukan karena ada orang tua kita di sampingnya kita salatnya diperbagus, atau ada ustadznya lewat barakallahu fikum kita salatnya diperbagus barakallahu fikum, atau amalan puasanya, hajinya, sedekahnya dan seterusnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Adapun dalil tentang masalah ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Baik, sehingga dengan dua persyaratan ini barakallahu fikum, ya, kita kembalikan pada hadis ini. Siapa saja yang melakukan atau mengada-adakan sebuah amalan dan dia nisbahkan pada syariat Islam, ternyata tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Walaupun sampai 100.000 keikhlasan. Barakallahu fikum. Maka tidak akan diterima amalannya. Barakallahu fikum. Demikian pula seorang yang melakukan ibadah sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wasallam tetapi tanpa ikhlas, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Jadi harus terpenuhi dua persyaratan ini. Harus ikhlas dan harus mutabah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Amalan-amalan bid'ah tidak bisa menjadi amal ketaatan walaupun dengan niat yang baik. Barakallahu fikum. Seorang melakukan kebid'ahan, ya sebut saja kebid'ahan tahlilan, ya maulid Nabi, taib, Isra Mi'raj, nuzulul Quran dan yang lainnya, sangat banyak. Barakallahu fikum. Walaupun dikerjakan dengan ikhlas, tidak bisa menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, walaupun niatnya ikhlas lillahi taala. Ini tidak bisa merubah amalan kebid'ahan menjadi amalan ketaatan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat. Haramnya mengada-adakan ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Barakallahu fikum. Walaupun seorang yang melakukan kebid'ahan tadi dia menyertainya dengan niatan-niatan yang baik. Dia menganggap barakallahu fikum amalannya tadi amalan yang baik. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah menyatakan sebuah pernyataan yang sangat indah. Beliau pernah menyatakan,
man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, barang siapa yang mengada-adakan sebuah kebid'ahan di dalam agama Islam dan dia menganggap kebid'ahan tersebut adalah kebaikan, maka pada hakikatnya dia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pengkhianat, ya, mengkhianati risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang melakukan kebid'ahan dalam agama Islam, kemudian dia menganggap hal ini baik, hal ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, otomatis secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah SAW ada yang kurang di dalam menyampaikan risalah. Barakallahu fikum. Berarti agama Islam ini belum sempurna menurut dia. Kemudian dia menambahkan, barakallahu fikum, di dalam agama Islam ajaran-ajaran yang baru. Barakallahu fikum. Baik. Ini haramnya melakukan atau mengada-adakan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Kemudian faedah yang berikutnya, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik, dikatakan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, bahwasannya pelaku kebid'ahan kalau dinasihati, wahai fulan, wahai saudaraku, kenapa engkau melakukan kebid'ahan ini? Ya. Kenapa engkau melakukan kebid'ahan tersebut? Ya. Itu merupakan perkara yang dilarang dalam syariat, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia beranggapan nasihat dari saudaranya tadi tidak benar. Dia menganggap bahwasanya amalan dia adalah amalan, barakallahu fikum, yang termasuk agama Islam. Ya. Lawang dia baca zikir, baca sholawat, kemudian baca amalan-amalan yang sangat banyak yang ada asalnya dalam Islam, barakallahu fikum. Tetapi rangkaian ritual ibadah tersebut tidak ada dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Adapun pelaku kemaksiatan, ketika dia ditegur dari kemaksiatannya, ditegur dari mencurinya, dari judinya, barakallahu fikum, dia tahu bahwasanya amalan dia salah, barakallahu fikum. Maka para ulama kita menyatakan seorang yang terjatuh pada kebid'ahan itu susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia tidak menganggap kebid'ahan tersebut bentuk kesalahan. Tetapi kalau ahli maksiat, dia menganggap, barakallahu fikum, kesalahan, perbuatan yang dia lakukan salah, sehingga lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya,
Faedah yang berikutnya, mungkin ini faedah yang terakhir, barakallahu fikum. Bahwasannya al-mutaba'ah ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud kecuali seseorang melakukan 6 perkara. Al-mutaba'ah tidak akan terwujud kecuali kalau seorang melakukan 6 perkara di dalam ibadahnya. Yang pertama, melakukan ibadah dan sesuai dengan sebabnya. Sesuai dengan sebabnya. Yang kedua, sesuai dengan jenisnya. Jenis ibadahnya. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Yang keempat, harus sesuai dengan tata caranya. Tata caranya harus pas sebagaimana tata cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, waktu pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan waktu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tempat ibadahnya harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Adapun penjelasannya sebagaimana berikut. Ya, kita bahas yang pertama, barakallahu fikum, yakni kita melakukan sebab kita melakukan ibadah harus sesuai dengan sebab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam melakukan ibadah. Barakallahu fikum. Yakni dengan kata lain, tidak boleh seseorang melakukan ibadah dengan sebuah sebab yang tidak pernah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya hal itu sebagai sebab. Contohnya, seseorang biasa melakukan sholat 2 rakaat setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya, dan dia menganggap ini merupakan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Kita perhatikan di sini, sholat 2 rakaatnya dia niatkan dengan sebab masuk rumah. Padahal dalam syariat Islam tidak ada syariat yang demikian. Baik, maka amalan ini tertolak. Amalan ini tertolak. Yang ada syariatnya, setiap kali dia masuk masjid, ya ada syariat untuk sholat tahiyatul masjid. Barakallahu fikum. Tetapi dia ketika masuk rumah, ya barakallahu fikum. Baik, ini diantaranya. Kemudian yang kedua, seorang melakukan ibadah, jenis ibadahnya harus sesuai dengan jenis ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, contohnya, seseorang melakukan udhiyah, menyembelih hewan kurban dengan seekor kuda, ya.
Baik, ini jenisnya kuda. Maka amalannya tertolak. Ya, dikarenakan yang namanya udhiyah, binatang kurban, ini dari bahimatul an'am, dari hewan ternak yang meliputi onta, meliputi sapi, juga meliputi kambing. Tetapi seorang, ya supaya lebih kelihatan berbeda sedikit, dia berkurban dengan kuda. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia melakukan ritual ibadah yang mana jenisnya berbeda dengan jenis yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amalannya tertolak. Barakallahu fikum. Amalannya tertolak. Baik. Ini kalau dia niatkan sebagai hewan kurban, udhiyah. Tetapi kalau dia nyembelih kuda, niatannya bukan udhiyah, niatannya untuk disedekahkan, ini tidak masalah. Dia dapat pahala bersedekah dengan sesembelihan kudanya tadi. Barakallahu. Kemudian contoh yang ketiga, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran atau kadar yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contohnya barakallahu fikum, seseorang diwajibkan sebelum dia sholat dia berwudu. Ya. Berwudu ini barakallahu fikum membasuh anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Tetapi ada seorang yang sampai 4 kali, 5 kali. Dia anggap hal itu sebagai ibadah. Ya, biar lebih marem. Ya, 3 kali kok kayaknya kurang marem ini. Ya, 4 kali lah, atau 5 kali, bahkan sampai 10 kali. Ya, ini menyalahi ukuran sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu. Atau sholat sunnah, ya, atau sholat wajib bahkan. Ya, duhur 4 rakaat, wah kayaknya kurang marem nih, 5 rakaat, ya, atau 10 rakaat. Barakallahu. Maka ini menyalahi ukuran atau takaran yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah. Kemudian contoh yang keempat terkait dengan kaifiyah, yakni tata cara ibadahnya harus sesuai persis dengan tata cara ibadah Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Baik. Contohnya seperti masalah sholat. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, bagaimana tata cara takbiratul ihram beliau, bagaimana rukuknya beliau, bagaimana sujudnya beliau. Taib, dalam salat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu harus tertib. Ya. Kalau ada seorang menyalahi kaifiyah, menyalahi tertibnya, dia sujud dulu sebelum rukuk. Sujud baru berdiri rukuk. Barakallahu fikum. Menyalahi aturan, menyalahi tata cara, maka ini tertolak. Dan dia yakini sebagai ibadah. Barakallahu fikum. Maka ini tertolak. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, harus sesuai dengan waktu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Contohnya, seorang salat 5 waktu harus tepat pada waktu. Barakallahu fikum. Salat ketika sudah masuk waktunya. Tetapi kalau ada seseorang salat sebelum masuk waktunya, maka amalannya tertolak.
Ya. Dia meyakini barakallahu fikum, wah, salat subuh ini kok jam 4 ya? Terlalu pagi. Ya. Kalau jam 4 kebanyakan orang nanti bermalas-malasan. Ya jam 3 aja. Ya supaya ada usaha yang lebih dari seseorang. Ya, dia lebih bersungguh-sungguh di dalam bangun. Ya sudah, salat subuh jam 3. Dan dia yakini hal itu sebagai ibadah. Dan dia meyakini ini lebih mantap daripada salat subuh jam 4. Ya, tidurnya kebanyakan. Kalau sampai jam 4, ya jam 3 aja atau bahkan jam 2. Barakallahu. Maka ini menyalahi waktu. Barakallahu. Maka ditolak. Barakallahu. Atau seseorang, contoh yang lainnya, menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, man dzabaha atau man dhahha qabla shalah, ya, barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka tidak diterima sesembelihannya. Itu bukan sesembelihan. Contoh dari Nabi SAW, sholat terlebih dahulu baru menyembelih. Tetapi seorang, ya, menyembelih dulu baru sholat. Yakni menyembelihnya bukan pada waktu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tertolak. Yang keenam, yang terakhir, yaitu terkait dengan tempat pelaksanaan sholat, tempat pelaksanaan ibadah. Yakni ada beberapa ritual ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan ritual ibadah tersebut pada tempat-tempat tertentu. Baik, maka seorang ketika melakukan ibadah tersebut harus pas pada tempatnya. Di antara contohnya seperti i'tikaf. I'tikaf Rasulullah SAW mensyariatkan di dalam masjid. Ya. Tetapi ada seorang yang i'tikaf di rumahnya. Barakallahu. Maka ini menyalahi sunnah. Ya, tidak diterima i'tikafnya. Atau i'tikaf di tokonya sambil jaga toko. Ya, kalau nggak ada pelanggan ya sudah dia mojok di tokonya baca Quran, dia niati i'tikaf. Ya, kalau ada orang yang beli, dilayani, nanti i'tikaf lagi. Ya, di tokonya. Ya. Ini sebagaimana yang pernah dikhabarkan oleh Ustadzuna Muhammad Aifuddin Hafizahullah ketika beliau di Yaman, ya. Ada seorang i'tikaf di tokonya, ya. Barakallahu fikum. Ini menyalahi aturan. Contoh yang lainnya seperti ibadah haji. Ibadah haji ya di tanah haram, di Makkah sana. Ya. Kok ada seorang yang haji di halaman rumahnya, ya bikin Ka'bah sendiri, tawaf-tawaf di situ sendiri, barakallahu fikum. Bikin mas'ah, bikin tempat-tempat sa'i. Tayyib. Maka ini menyalahi sunnah. Ya, seperti yang terkenal ya di Iran sana, ya. Ada namanya haram, ya. Tayyib, hajinya orang-orang Iran di tempatnya sendiri, barakallahu fikum. Tayyib, maka ini menyalahi sunnah, maka tidak diterima ibadah mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini diantara 6 persyaratan yang harus dipenuhi supaya mutabaah seseorang itu lebih sempurna. Pas, barakallahu fikum. Dan antum bisa kiaskan pada semua ritual ibadah yang ada dalam syariat Islam ini. Mulai dari sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya dan semuanya harus disesuaikan dengan 6 persyaratan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.